caleg itu dia tuh harus tahu cara menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakatnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, caleg itu harus dilihat track recordnya. Track recordnya seperti apa? Track record Gitu. abang sudah seperti Maaf ya, apa? mungkin ada beberapa caleg-caleg yang lain pada saat mereka berbagi, membagikan beras, minta KTP, minta KK. Saya sama Aku sekali minta KTP? tidak. Enggak sama sekali saya malah nggak memikirkan itu. Allah itu memberikan rezeki kepada saya itu tanpa syarat. Jadi saya membantu dan berbagi pun harus tanpa syarat. Hey, Humas Batang Bos, bertemu dengan saya Juanda di Ngopi, ngobrol politik. Nah, bicara soal politik, siapapun di dunia ini ataupun di Indonesia semua ngomongin politik. Mulai politik RT, RW, tingkat kota, gubernuran, sampai capres cawapresan. Orang ngobrolin politik. Nah, kali ini saya ngobrolin politik tingkat kota. Nah, bersama saya sudah ada calon legislatif Dapil 6, Sekupang dan Belakang Padang. Namanya Bang Zudi Fardi. Kalau pertama kenal Bang Zudi Fardi sampai saat ini, saya punya 3 kata tentang Bang Zudi ini. Muda, supel, dan energik. Wah, itulah orangnya Bang Zudi Fardi. 3 kata itu menggambarkan dia secara keseluruhan. Nah, di samping saya sudah ada nih Bang Zudi Fardi. Halo, Bang. Halo. Selamat sore, Bang. Sore. Nih, ini Bang Zudi Fardi. Ganteng kan? Ganteng dong. Jadi bisa dibilang calon legislatif terganteng nih. Nah, enggak lah. Astagfirullahaladzim. Enggak. Oke, Bang. Nah, sebelum kita bicara soal politik, bicara soal mungkin ambisi-ambisi atau capaian-capaian pengen dicapai oleh Bang Zudi ini, kita bicara sedikit nih tentang latar belakang Bang Zudi Fardi. Nah, kami ini lagi berada di KTM Resort. Di belakang saya itu adalah Pulau Sambau. Sambu. Nah, kenapa Sambu? Pasti pengen tahu kan kenapa Sambu? Kenapa Sambu, Bang? Karena dulu saya kecilnya di Pulau Sambu. Kecilnya di sana? Saya SD, SMP di Pulau Sambu. SD, SMP, Pulau Sambu. Pulau Sambu. Kebetulan kalau SMA saya di Semansa Batam waktu kelas 1, tapi orang tua masih di Pulau Sambu. Sekolah SMA 1 Batam. SMA 1 Batam. Berarti asli Sambu, asli orang sana dong. Enggak sih, sebenarnya bukan asli orang sana. Saya kebetulan orang tua kan Pertamina. Ya. Jadi saya lahir di Palembang dan orang tua pada saat saya kelas 5 SD itu dipindahkan ke orang tua saya pindah ke Pulau Sambu. Tapi enggak-enggaknya dari kecil SD, SMP sampai SMA, berarti kulturnya tuh sudah orang Sambu kali lah. Iya. Melayu kali lah ya. Iya, betul sekali. Minumnya teh tarik. Teh tarik. Makan paginya prata. Betul. Jangan-jangan begitu setiap hari, Pak? Enggak juga sih. Tapi emang kebiasaan kalau setiap hari Minggu tuh orang tua kan sering belanja ke Belakang Padang. Jadi belinya itu aja, prata, kalau enggak ada mie goreng emang khas Belakang Padang tuh. Beda mie gorengnya, mungkin kalau misalnya yang di Batam tuh kalau makan mie goreng di Ameng, nah kayak gitu tuh mie gorengnya. Gitu ya? Gitu. Jadi kalau makan di Ameng itu kayaknya historis banget ya? Betul. Sejarah banget. Sejarah ini banget. Mie yang gue makan waktu gue masih kecil ini. Nah, rasanya mungkin pembaca Batam Pos mungkin, Bang Zudi Fardi ini tamatan SMA doang atau S1? S1-nya di mana? Nah, Abang tamatannya apa nih? Saya Pendidikan terakhir S1. apa? S1. Pendidikan lulus S1 tapi sekarang masih berjalan S2 saya di UIB. Boleh tahu S1-nya di mana, Bang? S1 saya di Trisakti. Keren Trisakti banget nih ini. Trisakti Kampus Jakarta. paling keren nih. Cukup sangat keren di Kampus Jakarta. Reformasi. Iya. Orang-orang 98 pasti tahu. Trisakti pasti tahu. Sangat berhubungan banget dengan hal-hal yang berbaukan demonstrasi dan reformasi. Tuh. Nah, Bang, udah nikah belum, Bang? Sudah. Sudah? Sudah. Wah, saya kira belum. Kalau belum banyak yang ngantri nih. Sudah, anak saya sudah 2. Katanya, boleh tahu, kalau istri pekerjaannya apa, Bang? Istri saya dokter di Awal Bros. Istri dokter di Awal Bros. Awal Bros. Abang kerja sendiri? Saya kantor sendiri, saya pengacara, saya berkantor di Geraha Pena. Kita kan satu kantor. Satu kantor. Satu gedung, Satu gedung bukan kita satu ya. kantor, satu gedung. Lantai berapa? Lantai 7.
beda 4. Nah, tadi kan sudah tahu nih Bang Zudi kelahiran Sambu. Enggak, bukan kelahiran Sambu. Kelahiran di Palembang, besar tapi di Sambu, lulusan Trisakti, hukum. Sekarang pengacara. Katanya pengacara terkenal juga di Batam. Mahal katanya. Dan juga istrinya adalah dokter di Awal Bros. Ini kalau pikir-pikir ya Bang, saya mikir ya, kalau orang ke politik ada beberapa motifnya ekonomi ya, maaf ya, ada beberapa motifnya seperti itu. Mapan, muda, ganteng. Mapan, muda, ganteng, ini sudah komplit loh Bang. Ngapain lagi ke politik Bang? Ngapain lagi? Politik itu pengabdian. Saya belum pernah ngerasakan suatu pengabdian. Gitu. Saya jadi ingin melakukan suatu pengabdian untuk masyarakat. Gitu. Boleh tahu nggak sih Bang, ada saat yang mungkin menjadi latar belakang. Kayaknya gua harus ke politik deh. Kayaknya gua harus mau nggak mau gua harus nyebur ke sini deh, ke ini. Mungkin ada sesuatu yang mungkin titik balik atau sesuatu hal yang menjadi membuat Abang yakin ke politik. Jadi titik baliknya itu pada tahun 2020. 2020. Ya, pada saat kita COVID. Itu ada apa itu? Jadi tahun 2020 itu kita COVID, kita kan semuanya tidak bisa maksudnya itu berusaha gitu loh, maksud membuka usaha atau berkumpul, pergerakan kan gitu. Kita pergerakan dibatasin kan gitu. Nah, otomatis pada saat itu perekonomian kita juga menurun. Iya, semua orang nggak bisa bergerak terus. Betul. Apalagi yang berdagang ya. Betul. Karena ada yang pembatasan pergerakan. Nah, di situ sebenarnya titik balik saya kenapa saya berpikir harus mengabdi. Karena pada saat itu perekonomian kita menurun, saya sebagai pengacara itu juga nggak ada pendapatan pada saat itu. Pengadilan lockdown, kantor pemerintahan lockdown, otomatis saya sebagai pengacara itu kan nggak ada pendapatan dari situ. Kita sebagai jasa. Nah, jadi pada saat itu saya sama istri itu ada tabungan, sempat mikir tuh, ini bisnisin apa nih? Ya kan? Mau gerakin apa ini? Mau gerakin apa? Gimana? Diputarin gimana? Kalau misalnya kita pakai harian pasti habis gitu kan. Jadi akhirnya udahlah kita coba sedekahin. Sedekah. Ini mirip-mirip jalan sufi ini. Maksudnya bersedekah dengan maksudnya bersedekah memberikan orang itu kayaknya semacam perjalanan sufi. Jadi jalan langit lah. Iya. Jadi waktu itu kita mulai bersedekah setiap hari Jumat. Sedekah setiap hari Jumat, kita buat nasi kotak. Awal mulanya itu nasi kotak 10. Berbagi. Jadi sampai sekarang ada namanya Zudi Berbagi. Project saat COVID, Zudi Berbagi sampai sekarang berjalan. Sampai dengan sekarang berjalan. Jadi dari awal mula dari 10 nasi kotak kita buat setiap hari Jumat, 20, 30 sampai waktu itu tembus 500 nasi kotak setiap hari Jumat. Habis nggak duit? Nah, itu. Habis nggak duit itu? Nggak habis. Kalau katanya tadi kan kalau dimakan harian ya habis. Habis. Tapi disedekahin nggak habis. Ya, saya pun nggak tahu. Mungkin kalau hitungan manusia 1 tambah 1 2 bos. Iya kan? Ya ini kita hitungannya sama langit, sama Allah hitungannya. 1 tambah 1 jadi 11. Jadi berlipat gandanya. Nah. Jadi rezeki itu datang tak berpintu begitu kita bersedekah. Ini sesuatu yang mungkin ya saya belum kadang-kadang bersedekah Bang. Sedekah nggak ya hari ini? Iya. Nah, jadi dari situlah dari awal 500 nasi kotak nih setiap Jumat akhirnya sekarang jadi beras. Jadi beras setiap Jumat itu 250 pack beras saya bagikan. 250 pack. 1 pack itu 5 kilogram. Tinggal hitung-hitungin lah. Hitung-hitungan aja lah. Itu Bang. Hitungnya berapa habis itu Bang? Tapi masih tetap sampai dengan sekarang, alhamdulillah sampai sekarang. Makanya di situ titik balik saya. Kenapa saya memilih untuk menjadi ikut dalam kontestasi sebagai calon legislatif Kota Batam. Berarti kalau saya merangkum sedikit ya Bang. Berarti ini kalau sebagai orang sipil biasa, kita berbagi awalnya 10, sekarang 500. Sekarang pun beras. Berarti harapannya dengan menjadi salah satu anggota DPRD,
cakupan pembagian itu, berbaginya tuh lebih luas jadinya. Seperti Betul, itu. betul. Saya sebenarnya gini, kalau untuk saya berbagi, itu saya tidak memikirkan terkait dengan dapil. Saya pernah berbagi di Sembulang. Itu Saya bukan dapil apa? bukan dapil saya. Saya berbagi di Pulau Bulang. Gitu loh. Saya berbagi di wilayah Di mana Nongsa, di Di mana aja. Karena kenapa? Dari situlah saya menganggap bahwa kalau kita berbuat baik sama orang, di situ akan kembali kita kebaikan yang berlipat-lipat gitu loh. Demi untuk ambisi yang berbagi tadi ya Bang. Ambisi yang berbagi, Abang memilih Nasional Demokrat, Nasdem. Ada alasan khusus nggak Bang memilih Nasdem? Mungkin rasanya saya pengen milih Nasdem karena kayaknya ini cocok dengan idealisme saya, dengan maksudnya apa yang Abang anut, apa yang Abang pahami. Ini jujur ya. Sebenarnya kalau masuk di Nasdem itu saya sudah lama. Sudah lama dari 2015. 2015 saya sudah lama masuk kader biasa. Dan dulu awal mula masuk itu saya sebagai ketua Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem di Kepulauan Riau, Bahu. Nah, dari Bahu saya naik lagi sekarang menjadi wakil ketua DPW Partai Nasdem Kepulauan Riau. Gitu. Yang ketuanya sendiri Bapak Haji Muhammad Rudi. Ternyata di samping saya ketua DPW. Enggak, wakil ketua DPW. Ya, tapi keren, itu jabatan setingkat di bawah ketua loh. Iya, betul. Ini wakil ketua. Kenapa saya memilih Nasdem ya, emang dari awal Nasdem, dan kebetulan saya melihat Partai Nasdem ini, apalagi Bapak Surya Paloh, yang luar biasa beliau dan tidak menggebu-gebu terkait dengan suatu jabatan. Dia seorang yang benar-benar negarawan. Di situ yang saya lihatnya. Gitu. Oke deh. Nah, ini sudah mengulik masuk sedikit di politik. Harus masuk politik. Tapi pengen lebih dalam lagi. Nanti kan di scene kedua nantinya. Kita lihat sejenak. Nah, nih sebelum bicara lebih jauh tentang idealisme politiknya Bang Zudi, ada satu hal menggelitik yang saya dengar sedikit gitu. Karena begini, saya mendapatkan informasi sedikit ya, Bang Zudi. Saya gali-gali tentang Abang juga nih. Apa tuh? Katanya nih, setiap Bang Zudi ini turun ke masyarakat, rame. Nggak bapak-bapak, ibu-ibu rame banget ibu-ibunya. Ini kenapa Bang? Katanya kena gantengnya gitu. Ada caleg ganteng datang kan. Tapi sampai katanya isukan selingkuh loh Bang, gara-gara ramenya ibu-ibu datang. Ini benar gak sih? Ini benar gak? Maksudnya Enggak benar itu, enggak benar. Maksudnya benar nggak sampai ibu-ibu ramai sampai diisukan selingkuh selama seperti itu? Enggak, gitu enggak benar. Jadi ya nggak tahu ya, ada berita-berita miring tentang saya terkait dengan ya perempuan-perempuan gitu, tapi itu benar-benar nggak ada sama sekali. Karena kenapa? Saya, istri saya di sini di Batam, anak-anak saya semua di Batam, keluarga istri saya banyak di Batam. Saya rasa mustahil lah kalau saya sampai harus selingkuh gitu. Mustahil banget. Tapi ya kalau misalnya ada berita-berita miring ya mungkin ada orang yang nggak suka ya sama saya. Atau kena ramenya ibu-ibu datang nggak? Bisa jadi. Gini ya pembaca Batam Pos ya. Bang Zudi ini turun nih ke berbagai kecamatan, kelurahan, turun nih ke beberapa tempat perumahan-perumahan. Yang ramai itu ibu-ibu loh. Jadi pernah nih sekali nih ada kejadian yang agak unik. Sampai ibu-ibu nanya, "Bang, nomornya dong, Bang." Ada kayak gitu kan? Ada banyak yang minta nomor handphone banyak, tapi nggak ada yang aneh-aneh lah. Semuanya nggak ada yang aneh. Ibu-ibu itu semua sesuai dengan kebutuhan mereka, dalam artian misalnya mereka ada masalah terkait dengan KTP, mereka ada masalah terkait dengan rumah sakit. Mereka paling nggak jauh-jauh dari itulah. Terus nggak pernah sampai yang aneh. Nggak ada. Berarti nggak benar. Nggak benar hoax sama. Banget itu. Ini jangan. Saya sempat sedikit cerita. Saya sempat waktu itu pernah
kan saya suka bagi-bagi inilah ya, rezeki lah ya, Ya. ke ibu-ibu. Jadi pernah waktu itu sampai di videoin istri, bukan videoin istri, maksudnya di videoin orang dan dilihat istri. Karena saya pas bagi-bagi itu ibu-ibu tuh menggerubunin kan. Iya. Apa kata istri? Yah, kamu nih nggak boleh kayak gini, dia bilang gitu. Oh gitu. Kalau misalnya dilihat suami-suaminya gimana, dia bilang. Iya. Kamu nggak boleh nih kayak gini, dia bilang. Udah hampir semenjak dikasih tahu istri, nggak mau lagi saya bagi-bagi, maksudnya disawer-sawer gitu, nggak mau lagi saya, bener. Karena gimana kan ya. Tapi kan gini Bang, ini kan mereka adalah masyarakatnya. Maksud Betul. mereka adalah masyarakat. Misalnya abang jadi DPRD Batam, jadi calon legislatif, itu masyarakat abang. Bagaimanapun ya kadang-kadang kita bagaimana cara membahagiakan masyarakat, kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu membahagiakan masyarakat kan Bang. Berbagi. Tapi kan sebenarnya ada cara lain. Ada cara lain. Apa itu caranya? Misalnya berbagi beras kan gitu. Ibu-ibu paling seneng loh dibagiin beras beneran. Waduh, paling seneng. Padahal mungkin dia orang mampu kali ya. Tapi kalau namanya dibagiin beras paling seneng mereka. Paling seneng. Apalagi kalau calegnya kan Bang. Apa? Nah, pembaca Batam Pos ini sesuatu yang mungkin yang bisa bilang hoax. Ini nggak benar. Tapi memang Bang Sudi ya good looking, caleg yang good looking, smart, sehingga siapapun pengen berkenalan lebih jauh dengan beliau. Tapi tetap dalam aturan dan artian yang kaidah-kaidah dan tetap itu ya Bang, masih tetap dalam norma-norma yang normal lah. Tidak ada yang sampai yang aneh-aneh. Nggak ada. Nah, Bang, kita bicara tentang politik lagi nih. Kemarin saya dapat kabar, Abang berbagi ini tidak hanya sembako, berbagi tidak hanya nasi kotak, berbagi BPJS TK di Pulau Mongkol. Ini cara berbagi yang agak sedikit aneh menurut saya. Orang biasanya sembako Bang, atau hal-hal yang ya begitulah Bang, yang tahu-tahu lah. Tapi ini BPJS TK. Apa sih urgensinya Abang kasih BPJS TK ke Pulau Mongkol yang orangnya kan bukan penerima upah di sana? Kenapa sih Bang milih itu? Sebenarnya BPJS TK itu sangat penting loh. Penting. Karena kenapa? Di Pulau Mongkol itu banyak para nelayan. Kalau mereka terjadi sesuatu di laut, bagaimana anak istri mereka di rumah? Ya, kita tidak mau, tapi kita tidak mau. Tapi itu yang sangat penting sekali. Bukan beras, bukan uang, bukan minyak telur. Ini nggak kepikiran dengan, mungkin banyak orang nggak berpikir kenapa harus berbagi BPJS TK. Tadi Abang sudah sampaikan. Ini tentang keselamatan. Ini visioner banget sih Bang. Sangat, menurut saya, ini berbagi dengan memikirkan masa depan, dengan memikirkan nasib si nelayan nantinya. Apakah seperti itu Bang? Betul. Jadi gini, mungkin kalau terkait dengan bantuan-bantuan dari pemerintah seperti beras, itu sekali habis loh Bang. Itu sekali habis, mereka pasti dapat gitu loh. Karena kan mereka warga Kota Batam juga. Dari pemerintah Kota Batam pasti memberikan bantuan beras. Nah, cuman terkait dengan BPJS TK ini sangat penting juga untuk masyarakat di sana. Mereka banyak para nelayan, mereka banyak pedagang, ya, oke? Mereka banyak yang wirausaha sendiri. Nah, kalau misalnya nih simpel aja, nelayan, mereka nelayan, terus terjadi sesuatu di laut. Kita tidak menginginkan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya mereka terjadi sesuatu di laut, bagaimana anak dan istrinya? Itu sangat-sangat penting yang harus diperhatikan. Gitu. Banget ini program yang Zudi berbagi yang menarik. Karena bagi saya nggak semua orang berpikir berbagi dengan cara memikirkan masa depan masyarakatnya. Kadang-kadang berbagi yang sekali habis. Orang ada berbagi sembako habis. Berbagi BPJS TK itu tidak akan habis dan berlangsung lama. Nah, ini jika Abang jadi, program ini terus berlanjut nggak? Dan akan menyentuh banyak masyarakat lagi nggak? Insya Allah akan terus berlanjut. Karena kenapa? Kemarin saya sampaikan kepada saudara-saudara kita di Pulau Mongkol, saya bilang ini saya bantu 1 tahun. 1 tahun. Dari mulai bulan 9 September. Saya bantu selama 1 tahun. Saya berharap
keluarga di sana tidak terjadi apa-apa. Lalu saya berharap juga kalau misalnya nanti setahun kemudian ada yang mampu untuk melanjutkan pembayaran, ya silakan. Tapi kalau tidak mampu membayar, silakan hubungin saya. Berarti kalaupun abang nggak jadi, program tetap berlanjut? Tetap berlanjut. Tetap berlanjut. Gila. Tetap berlanjut. Abang mau sedekah terus menerus ya? Karena gini. Ini bentuk sedekah loh bang. Iya, karena gini. Saya menganggap selama ini Allah memberikan rezeki kepada saya itu tanpa syarat. Jadi Nggak ada syarat ya, kamu harus begini. iya, nggak ada. Jadi Allah memberikan berbuat baik, sedekah, lancar semua. Lancar semua. Jadi makanya Allah itu memberikan rezeki kepada saya itu tanpa syarat. Jadi saya membantu dan berbagi pun harus tanpa syarat. Gitu. Gila nih. Jadi jangan sampai kita, mungkin mohon maaf ya, mungkin ada beberapa caleg-caleg yang lain pada saat mereka berbagi, membagikan beras, minta KTP, minta KK. Saya sama sekali tidak. Enggak sama sekali. Saya malah enggak memikirkan itu, saya bilang. Menarik banget. Gitu. Berbagi tanpa ada syarat. Ini jarang ya. Jarang biasanya yang seperti ini. Berbagi itu biasanya ada embel-embelnya. Bagi ada syarat di belakangnya. Tapi ini bagi nggak ada syarat. Jadi tak jadi pun, berbagi pun tetap berlanjut. Tetap berlanjut. Makanya mungkin bisa di cross check ke lapangan. Ya saya sudah cross check. Nah, apa? Sebelum ya, maaf ya bang. Sebelum abang ngomong saya cross check. Katanya Bang Zudi, saya sudah cross check. 2020 berbagi nasi kotak bener. Saat orang COVID dia berbagi. Saat 2021 berbagi. 2022 berbagi. 2023 berbagi. Jadi saya nggak hanya mau nyalek. Enggak ada. Jadi maksudnya saya berbagi itu ya udah gitu aja. Karena kenapa yang perlu saya tekankan itu, Allah itu memberikan saya rezeki itu tanpa syarat, maka saya berbagi pun tanpa syarat. Baik nih. Nih, Bang, sedikit penegasan. Selain berbagi, ada ini kita berandai-andai sedikit. Andai. Saya berharap jadi nih, Bang. Amin. Amin. Abang duduk jadi calon legislatif Dapil 6 Belakang Padang Sekupang. Apa program yang sudah akan abang siapkan untuk masyarakat di sini, masyarakat di Belakang Padang dan Sekupang? Program ini yang akan benar-benar menyentuh masyarakat. Apa aja program ini? Yang pertama itu terkait dengan bantuan sembako. Yang terus saya akan jalankan. Baik itu dari bantuan dari pemerintah kota ataupun secara pribadi. Karena kenapa kita tahu saat ini perang di mana-mana nih. Di negara-negara mana-mana banyak. Baik di Palestina, Rusia, yang menyebabkan sembako itu meningkat harganya. Ya, harga beras naik. Harga beras naik. Terus harga BBM ini nanti infonya mau naik lagi, bahan bakar. Katanya per 1 Januari kan. Nah, jadi itu yang akan saya jalankan. Lalu yang kedua, saya ingin mempunyai program itu dalam artian membantu masyarakat terkait dengan hukum ya. Banyak sekali di Kota Batam ini masalah-masalah terkait dengan lahan. Banyak sekali. Dan itu melibatkan kadang-kadang orang kecil, Bang. Bukan uang besar loh. Uang cilik. Makanya banyak orang nggak tahu lahan di Batam ini gimana sih? Kenapa sih harus ada BP Batam? Nah, mereka butuh edukasi sebetulnya. Yang selama ini masyarakat itu tidak terima edukasi itu. Gitu. Nah, sedikit sebelum kita menutup, saya ini warga Tiban loh, Bang. Yang Dapil Abang. Coba yakinkan warga-warga di Sekupang, Belakang Padang. Kenapa sih saya milih Zudi? Kenapa saya harus ke Zudi? Kenapa saya harus menyerahkan nasib saya atau memberikan suara saya ke Zudi? Pasti ada sesuatu yang abang tawarkan berbeda dari caleg-caleg yang lain. Apa sih yang membuat abang harus dipilih? Pertama, bandingkan pribadi saya dengan caleg-caleg yang sudah ada. Bandingkan saya. Tanyakan permasalahan apapun kepada saya dan tanyakan permasalahan apapun kepada caleg yang menjadi perbandingan kepada saya. Berarti siap beradu debat ini? Siap. Karena kenapa gini, caleg itu dia tuh harus tahu
cara menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakatnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, caleg itu harus dilihat track recordnya. Track recordnya seperti apa? Track record Gitu. abang sudah seperti apa? Pengacara yang dari Tamatan Trisakti. Itu luar biasa. Nah gitu, harus taruh track recordnya. Yang terakhir, harus tahu bagaimana anak, istri, dan keluarganya. Karena kenapa? Kalau dia tidak bisa mengurus anak istri, dia tidak akan bisa ngurus masyarakat. Gitu. Aduh, kayaknya saya sudah menentukan pilihan politik saya dari berbincang-bincang dengan Bang Zudi ini. Kayak pilihan politik saya sudah. Bagaimana dengan Anda membaca Batam Pos? Apakah Anda sudah menentukan pilihan politik Anda? Semoga ngobrol sama Bang Zudi ini membuat Anda yakin dan bisa menentukan pilihan politik Anda. Bang Zudi, makasih banyak nih. Selamat. Terima kasih. Ini keren banget. Itu program-program masa depan, program-program yang sangat membangun untuk masyarakat. Gila. Ini nggak pernah dipikirkan oleh orang lain, Betul. tapi abang mikirin. Kadang-kadang yang muda itu kreatif. Bener, muda itu kreatif. Cawapres kita aja muda, 36 tahun. Sama umurnya. Yes, ya. Pembaca Batam Pos itu ngobrol-ngobrol politik saya dengan Bang Zudi. Muda, supel, dan energi. Seperti yang saya bilang tadi, 3 kata itu adalah yang menggambarkan Bang Zudi. Jika Anda tidak percaya, silahkan berbincang-bincang sendiri dengan Bang Zudi. Ya, itu aja ngobrol-ngobrol politik kali ini. Dan saksikan lagi ngobrol-ngobrol politik di selanjutnya. Selamat sore, salam.